Meru Tumpang Solas atau 11 adalah paling tinggi untuk warga di Bali. Biasanya Meru Tumpang Solas hanya untuk kalangan berkasta tinggi, dari kasta kesatria ataupun kasta Brahmana. Dari struktur sosial, banyaknya tumpang menandakan kekuasaan leluhur seseorang di masa lalu. Makin besar kekuasaannya, makin banyak tumpangnya. Maka, tumpang Solas umumnya adalah tertinggi dan dikhususkan bagi raja penguasa tertinggi, meskipun Lontar Sukat Wadah Bade lembar 5A menyatakan bahkan ada bade bertumpang 21, namun barangkali secara realitanya belum pernah dipraktekkan. Pernyataan tersebut dikutip dari buku karya Iputu Gede Suyoga yang bertajuk Arsitektur Bade. Dan menurut Lontar Astakosali tukang wadah, bade atau wadah pengantar jenazah dan atribut-atribut yang menyertainya adalah wujud atau muncul dari ruas-ruas jari tangan siwa. Dari segi teologis, tumpang atau meru dari bade adalah perlambang aksara suci siwa. Bade bertumpang 11 adalah simbol siwa dasa aksara, yaitu 10 aksara suci, Sabatai, nama siwaya, dan Omkara. Siapa menjelang? Jelas menang. Bapak Dalil satu kerana Dalil muka lemune. Salah siapa nak lemune? Satu kerana. Lalu bagaimana dengan bade bertumpang 9? Bade bertumpang 9 sendiri adalah simbol siwa sebagai penguasa pencuru mata angin atau Dewata Nawasanga, Sabatai, nama siwaya. Kemudian bade bertumpang 7, simbol siwa sebagai Sabta Dewata, yaitu 4 aksara di penjuru timur, selatan, barat, dan utara, yakni Sabataa, dan 3 aksara tengah, I, Omkara, dan Ya. Selanjutnya, bade bertumpang 5, simbol siwa sebagai panca dewata, yaitu 5 aksara di penjuru timur, selatan, barat, utara, dengan simbol Sabatai dan Omkara di tengah. Bade beratap 3, simbol Tripurusa, 3 hierarki teologi Hindu Bali, yaitu Pramasiwa, Sadasiwa, dan Siwatma. Serta bade beratap 2, perwujudan siwa dan sakti, atau Ardenareswari, I dan Ya, sebagai Purusa ayah, dan Pradana, simbol seorang ibu. Yang terakhir adalah bade beratap 1, simbol peringkesan dasa aksara menjadi Omkara, sebagai perlambang Tuhan Yang Maha Esa, Eko Hirudro Nadewityaya. Ornamen-ornamen yang ada pada bade merupakan simbol. Dalam teori Widitatwa disebutkan, agama Hindu di Bali dalam setiap segmen kehidupan menggunakan media simbol. Simbol sebagai sebuah tanda dalam makna kehidupan. Semua tradisi dan kepercayaan di Bali merupakan simbol. Contohnya Banten itu adalah simbol, Canang juga simbol, Segahan simbol. Begitupun wadah dan bade adalah simbol. Jadi bukan berarti dengan menggunakan wadah bertumpang solas, orang tersebut bisa lebih mudah tiba di nirwana. Mendapatkan nirwana atau tidak, itu tergantung kepada tingkah laku ataupun perilaku seseorang selama masa hidupnya di muka bumi ini. Dalam bade ada simbol bedawang nala. Wa dalam bedawang nala artinya tanah pertiwi. Jika ditilik dari makna filosofinya, bedawang nala merupakan simbolisasi dari Rewa Bineda, yang artinya manusia harus dapat memilah mana yang baik dan buruk dalam hidupnya. Selain itu juga ada ornamen naga. Ornamen ini bisa diartikan sebagai simbol kamerte pengurip jagat. Naga identik dengan niat rakus atau momo. Simbol ini menggambarkan manusia diikat oleh rasa tabasika.
Diletakkannya simbol naga pada badai diharapkan sifat tamasika orang yang meninggal akan dilebur dan tidak terbawa ke alam sunya. Naga ini merupakan simbolisasi dari naga Basuki. Selanjutnya, ada juga ornamen yang disebut boma. Boma merupakan gambaran kepala raksasa yang memiliki caling atau taring dengan mulut terbuka. Boma merupakan simbol perwatakan wujud manusia dari rasa tidak pernah puas. Boma itu simbolisasi seorang manusia dengan hasrat yang tidak pernah cukup di hidupnya di dunia. Contohnya adalah mereka yang gila harta. Seberapapun penghasilan yang didapat, mereka tetap merasa kurang dan terus menginginkan yang lebih. Terdapat pula ornamen Garuda dalam badai. Garuda merupakan simbol dari kendaraan Dewa Wisnu. Garuda dipercaya membantu menerbangkan segala sesuatu yang masih mengikat Sang Atman di Merjapada. Kemudian, angsa yang dinilai simbol istimewa sebab angsa berarti kembalinya Sang Atman pada Yang Kuasa. Sampai di alam sunya, yang bisa dipertanggungjawabkan adalah karma. Jadi seberapapun mahalnya wadah, tak akan bisa mengurangi dosa karma kita di Merjapada. Tapi perilaku dan tingkah laku kita di muka bumi ini menentukan jalan kehidupan kita yang akan datang. Demikianlah pada hakikatnya pelebon ataupun upacara ngaben di Bali, di mana hal tersebut merupakan ritual mengantar arwah keluarga atau orang yang disayangi menuju ke alam sunya, yang di mana dalam prosesinya menggunakan badai ataupun wadah disertai dengan lembu. Sejatinya wadah, badai dan lembu umumnya memiliki fungsi yang sama sebagai perlengkapan untuk melaksanakan ritual ngaben ataupun pelebon di Bali. Namun penggunaan wadah biasanya digunakan oleh seseorang yang tidak berkasta. Sedangkan badai dan lembu digunakan oleh mereka yang memiliki kasta lebih tinggi. Dalam filosofinya, wadah dan badai merupakan simbol dari bagian bawah dari Gunung Maliawan. Dalam lontar-lontar telah disebutkan penggunaan tumpang-tumpang itu telah diatur sesuai dengan warna seseorang. Misalnya keturunan dalam bisa menggunakan badai tumpang 11 atau tumpang solas, lengkap dengan naga banda dan kelengkapan upakaranya. Dalam pembuatan badai, wadah dan kelengkapan lainnya mesti berpegangan pada lontar Dharma Laksana. Dalam lontar itu ada aturan dasar yang mesti dipakai seorang undagi badai. Artinya, dalam pembuatan itu tidak boleh hanya mengutamakan seni, tetapi harus sesuai dengan aturannya. Contohnya, seseorang meminta untuk dibuatkan badai palihtaman, dan seorang undagi atau tukang haruslah tahu apa itu badai palihtaman. Jangan sampai karena ketidaktahuannya malah membuat palih gunung atau palih tancak. Lalu apa yang dimaksud dengan palih? Palih itu sebetulnya pelinggih atau tempat suci. Dalam badai, selain palih taman ada istilah palih sari, palih batur, dan gunung atau gopel. Jika 4 palih itu disatukan, disebut palih marica atau petira agung. Begitupun dengan jumlah pengusung badai juga ada ketentuannya. Pengusung badai pada dasarnya 4 orang, kelipatan 4 yang melambangkan catur sanak, 4 saudara yang diajak seseorang saat lahir. Jadi hal tersebut bukan pada banyaknya jumlah pengusung, tetapi harus kelipatan 4 agar sesuai dengan lambang catur sanak tersebut. Selain badai, ada sarana penting lain dalam prosesi ngaben, yakni pepagan. Pepagan berasal dari kata baga yang artinya lamas. Bayi lahir dibungkus oleh lamas, mati pun mesti dibungkus oleh lamas, yakni pepaga itu sendiri. Lahir dan mati itu berkaitan erat, jadi semua kembali berpulang kepada prinsip yang sama, lahir dan mati yang pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jerusalem Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.